Talmud secara spesifik menetapkan orang non-Yahudi termasuk golongan binatang, bukan manusia, dan secara khusus menyatakan bahwa mereka bukan dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada video kali ini saya akan mengisahkan contoh kebohongan kaum Yahudi di dalam teks Talmud, khususnya Talmud Babilonia pada Sanhedrin 37a. Tidak kewajiban orang Yahudi untuk menyelamatkan nyawa orang lain terkecuali nyawa orang Yahudi. Moshe Maimonides memperkuat ajaran Talmud tersebut. Tetapi beberapa buku yang ditulis oleh orang-orang Yahudi kontemporer atau astronot Hassas merujuk beberapa nas dari Talmud yang seolah-olah memuat frase nilai-nilai universal seperti barang siapa membunuh kehidupan seseorang, hal itu sama dengan membunuh seluruh isi dunia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seseorang, hal itu seperti ia telah memelihara seluruh isi dunia. Dibandingkan dengan Al-Quran, surat 5 ayat 32, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Namun astronot Haas mengakui ayat tadi bukan kata-kata yang otentik dari Talmud yang asli. Dengan kata lain, ayat bernada universal tersebut bukanlah nas otentik dari Talmud. Jadi sekedar sebagai contoh versi universal, ini yang seolah Steven Spielberg dituangkan ke dalam filmnya yang berjudul The Schindler List yang terkenal itu, dan dikaitkan seolah-olah bersumber dari Talmud pada judul maupun iklan filmnya, adalah penipuan dan merupakan propaganda yang dimaksudkan untuk memberikan polasan kemanusiaan kepada Talmud, yang pada hakikatnya adalah kitab yang penuh berisi semangat rasisme dan Calvinisme Yahudi. Dalam nas Talmud yang asli, tertulis pada ayat yang sama, barang siapa memelihara bahkan satu nyawa orang Israel, maka ia seperti memelihara seluruh isi dunia. Sama seperti ayat yang lain, Talmud yang asli hanya membicarakan perihal menyelamatkan orang-orang Yahudi. Dan inilah tipuan orang Yahudi. Sanggahan para rabi ortodoks bahwa tidak ada bukti dokumentasi otentik tentang rasisme dan semangat kebencian di dalam Talmud adalah bohong besar. Karena di dalam bab Kama 113a menyatakan bahwa orang Yahudi boleh berbohong untuk menipu kaum Goyim. The Simon Weil Central Center, sebuah pusat propaganda ruhubiyah Yahudi yang didukung oleh dana multi-jutaan dolar, terpaksa memecat Rabi Daniel Landas pada tahun 1995 karena rabi ini menentang ajaran dehumanisasi oleh Talmud terhadap orang non-Yahudi. Sikap ini benar-benar busuk, katanya. Buktinya, pernyataan-pernyataan di dalamnya dan berdusta untuk menipu orang Goyim telah lama menjadi panutan di dalam agama Yahudi. Ambil contoh sehubungan dengan debat pada abad ke-13 di Paris antara Nicholas Donin, seorang Yahudi yang telah memeluk agama Katolik, yang oleh Hiam Makobi diakui mempunyai pengetahuan yang luas tentang Talmud 12 saat berkonfrontasi lawan Rabi Yahiel. Dan pada waktu itu, Yahiel tidak sedang berada di bawah ancaman hukuman atau dicederai, namun tanpa malu tetap saja berdusta sepanjang debat tersebut. Sebagai contoh, ketika ditanya oleh Donin apakah ada ayat yang menghujat Yesus di dalam Talmud, Yahiel menyanggahnya. Donin, seorang ahli dalam bahasa Ibrani, paham besar jawaban itu dusta. Maka Hiam Makobi, seorang komentator Yahudi mengenai debat tersebut yang hidup di abad ke-20, membela kebohongan Rabi Yahiel seperti ini. Pertanyaan itu mungkin diajukan, apakah Yahiel benar-benar percaya bahwa Yesus tidak disebut-sebut di dalam Talmud? Atau bisa juga ia mengajukan pertanyaan ini sebagai suatu tipuan yang cerdik untuk menciptakan keadaan mendesak Yahiel? Tentu saja Rabi Yahiel dapat dimaafkan bila ia tidak mengakui sesuatu yang tidak sepenuhnya dipercayainya. Dan dalam mencegah proses tiranik yang menghadapkan budaya dari suatu agama tertentu terhadap agama yang lain. Dan beginilah cara orang Yahudi menyanggah sampai dengan hari ini tentang adanya nas Talmud yang mengandung ayat yang penuh dengan kebencian. Sebuah kata tentang kebohongan Yahudi diplesetkan dan disulap menjadi dapat dimaafkan. Sementara setiap penyelidikan terhadap kitab-kitab suci Yahudi oleh peneliti non-Yahudi dipandang sebagai proses tiranik. Sementara itu serangan kaum Yahudi terhadap kitab-kitab Injil, Perjanjian Baru dan Al-Quran tidak pernah dianggap sebagai proses tiranik. Hanya kritik kaum non-Yahudi yang dianggap tiranik dengan cara mempertahankan diri bagi orang Yahudi adalah berdusta. Atau tidak semua orang Yahudi bersikap seperti tersebut. Dr. Israel Sahak dari Hebrew University menulis sebuah buku lengkap yang diberinya judul
yaitu Jewish History atau Jewish Religion, yang mendokumentasikan secara lengkap muatan anti-goyim di dalam kitab Talmud. Betapapun banyaknya sanggahan dan kebohongan yang keluar dari The Anti-Defamation League atau Liga Anti Penghinaan Yahudi. Semua orang non-Yahudi dari segala ras dan agama menurut Talmud adalah super sampah. Begitu menurut pendiri Chabad Lubavitch, Zenur Zalman, atau analisanya ditemukan di dalam majalah Yahudi, The New Republic, yang dalam analisanya menyatakan bahwa ada ironik besar dalam pandangan universalisme mesianik yang baru pada gerakan Chabad. Khususnya pandangannya tentang kaum Goyim, yakni pernyataan Chabad yang tanpa tedeng aling-aling berisi penghinaan bernada rasial terhadap kaum Goyim. Berdasarkan pendapat para teolog Yahudi pada abad pertengahan, terutama sekali pemikiran penyair dan filosof Judah Levi pada abad ke-12 di Spanyol dan tokoh mistik Yahudi Judah Loewe pada abad ke-16 di Praha, mereka mencari ketetapan mengenai keunggulan kaum Yahudi berdasarkan ras dan bukannya pada keunggulan kerohanian. Menurut pandangan mereka, secara mendasar kaum Yahudi itu lebih unggul atas ras manapun, dan mengenai hal itu ditegaskan berulang kali dalam bentuk yang sangat ekstrim oleh Zenur Zalman dari Liadi. Beri Lubavitcher, Hasidisme itu mengajarkan bahwa ada perbedaan hakiki antara jiwa orang Yahudi dengan jiwa kaum Goyim, bahwasanya hanyalah jiwa orang Yahudi yang di dalamnya terdapat dan memancarkan cahaya kehidupan ilahiyah. Sedangkan pada jiwa kaum Goyim, Zalman selanjutnya menyatakan sama sekali berbeda karena terciptanya memang lebih inferior. Jiwa mereka sepenuhnya jahat, tanpa mungkin diselamatkan dengan cara apapun. Akibat rujukan tentang kaum Goyim, menurut ajaran Rabbi Senior Zalman, tanpa kecuali menyebabkan adanya penyakit dalam jiwa mereka. Zat dari mana jiwa kaum Goyim terbuat penuh dengan sampah rohani. Itulah sebabnya mengapa jumlah mereka lebih banyak daripada kaum Yahudi, karena jumlah gabah lebih banyak daripada berasnya. Semua kaum Yahudi secara hakiki baik dan semua kaum Goyim secara hakiki jahat. Karakterisasi kaum Goyim yang dinyatakan secara hakiki jahat dan dari segi kerohanian maupun biologis lebih inferior dari kaum Yahudi belum pernah diralat dalam ajaran Chabad masa kini. Syariat Yahudi menuntut bahwa kaum Kristen wajib dihukum mati. Para ulama Taurat menetapkan bahwa Taurat mewajibkan bahwa umat yang benar akan mendapatkan tempatnya di hari kemudian. Tetapi tidak semua kaum Goyim akan memperoleh kehidupan yang abadi meskipun mereka taat dan berlaku soleh menurut agama mereka. Dan meskipun kaum Kristen pada umumnya menerima kitab perjanjian lama Ibrani sebagai kitab yang diwahyukan dari Tuhan, namun mereka disebabkan adanya kepercayaan pada apa yang disebut mereka ketuhanan pada Yesus, atau sebenarnya kaum Kristen adalah penyembah berhala menurut Taurat. Oleh karena itu patut dihukum mati, dan mereka kaum Kristen itu sudah dipastikan tidak akan memperoleh ampunan di hari kemudian. Tahayul kaum Yahudi bukanlah mengada-ada bila edisi Talmud Babilonia dipandang sebagai kitab suci Yahudi yang paling otoritatif, karena orang Kristen terperdaya oleh para pengkhotbah Yahudi. Maka para paus kian hari kian percaya dan meminta fatwa kepada Rabi Yahudi sebagai narasumber yang sahih untuk mendapatkan keterangan bila berkaitan dengan kitab perjanjian lama, yang tanpa mereka sadari berkonsultasi dengan para okultis atau juru ramal. Yudaisme adalah agama kaum Farisi dan para pendeta Babilonia yang menjadi sumber ajaran Talmud dan Kabbalah yang di kemudian hari membentuk agama Yudaisme. Kitab suci Yudaisme ortodok lainnya seperti Kabbalah isinya penuh dengan ajaran tentang astrologi, ramal-meramal, gamatria, nekromanasir atau sihir, dan demonologi atau ilmu hitam. Jika seorang Yahudi ingin bertaubat, ia cukup mengangkat seekor ayam, membaca mantra untuk keperluan itu, dan mengibas-kibaskannya di atas kepalanya untuk memindahkan dosa-dosanya kepada ayam tersebut. Yang dapat kita katakan mengenai hal ini tidak lain adalah tahayul dalam arti yang sebenar-benarnya. Selanjutnya lambang Israel yang mereka sebut sebagai bintang Nabi Daud sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Nabi Daud alaihissalam. Bintang itu adalah sesagram atau bersudut 6 supranatural yang melambangkan yantra dari androgen atau kelenjar yang memberikan karakteristik pada kaum laki-laki, yang dihubungkan dengan para Gazar, Bohemia pada abad ke-14, dan penyesatan publik dengan penggunaan nama negara Israel yang didirikan pada tahun 1948 merupakan buah hasil persekongkolan antara kaum Bolshevik Yahudi dengan kaum Zionis yang ateis. Nama itu tidak ada sangkut pautnya dengan kelanjutan kerajaan Nabi Daud.
tetapi dikukuhkan melalui pengakuan pertama di PBB yang diberikan oleh diktator komunitas Uni Soviet Joseph Stalin. Kaum Kristen akan lebih terbuka matanya bila berkunjung ke komunitas Yahudi Hasidik menonton para Purim, di mana sebuah patung serupa Halloween meloncat-loncat seperti jailangkung. Dan meskipun upacara Purim itu merujuk kepada kitab Esther yang disebutkan sebagai nas dasarnya, dalam prakteknya upacara Purim tidak lain adalah sebuah tradisi kaum kafir bacaan 17. Para rabi ortodoks menggunakan kutukan, mantra, image dan sebagainya yang mereka anggap lebih besar kuasanya dari kuasa Tuhan. Kesesatan itu mereka ambil dari ajaran Sefer Yezria atau sebuah buku tentang ilmu sihir Qur'an Kabalis. Kaum non-Yahudi dapat menyaksikan ulangan perilaku paganisme Babilonia kuno setiap kali mereka mengamati ritual para rabi agama Yudaisme, dan dengan mengetahui ajaran Talmud yang menjadi dasar konstitusi prinsip dan arah kebijakan negara dan pemerintahan Israel, mudah dipahami mengapa negara Israel sangat arogan dengan kepuasan yang melebihi Nazi Jerman. Dua orang laki-laki sedang memegang jubah dan menghadap hakim. Yang ini berkata, "Saya menemukannya," dan yang lainnya berkata, "Saya menemukannya." Kalau yang ini berkata, "Semua itu milikku," dan yang lain berkata, "Semua itu milikku," maka yang ini harus bersumpah bahwa ia tidak memiliki kurang dari setengahnya, dan yang lain harus bersumpah bahwa ia tidak memiliki kurang dari setengah, dan mereka membaginya, atau membagi berarti masing-masing mendapat setengah dari nilai jubah. Kalau yang ini berkata, "Semuanya milikku," dan yang lain berkata, "Setengah milikku," karena dia yakin bahwa mereka menemukannya secara bersamaan, maka orang yang mengatakan, "Semuanya milikku," harus bersumpah bahwa dia tidak memiliki kurang dari 3/4, dan siapapun yang mengatakan setengahnya adalah milikku harus bersumpah juga bahwa dia tidak memiliki kurang dari 1/4, dan yang ini mengambil 3/4, dan yang ini mengambil 1/4. Pembahasan Talmud tentang Mishnah ini sangat luas dan secara langsung maupun tidak langsung banyak memunculkan nuansa hukum. Salah satunya alasannya adalah karena masing-masing pihak mengakui bahwa mereka hanya menemukan jubah tersebut tetapi tidak pernah membelinya. Bagaimana dengan orang yang memiliki jubah tersebut? Bukankah sebaiknya jubah itu dikembalikan kepadanya? Oleh karena itu, kita harus berasumsi bahwa jubah tersebut telah ditinggalkan, atau supaya untuk menemukan pemiliknya terbukti sia-sia. Ada banyak undang-undang dalam Talmud yang mengatur tentang mengembalikan benda-benda yang hilang kepada pemiliknya berdasarkan hukum Alkitabiyah yang dicatat dalam Ulangan 22 ayat 13. Kedua, bukan suatu kebetulan jika Mishnah menggambarkan kedua belah pihak datang ke pengadilan sambil memegang jubah. Sebagai aturan, hukum Yahudi menerima prinsip bahwa kepemilikan adalah 9/10 dari hukum. Dengan mencatat bahwa kedua pihak yang berperkara memegang pakaian tersebut, teks tersebut menggarisbawahi bahwa masing-masing pihak memiliki klaim yang nyata. Kalau sebenarnya hanya satu pihak saja yang memegang jubah itu, maka jubah itu dianggap miliknya, kecuali pihak yang berperkara kedua dapat menunjukkan bukti bahwa orang pertamalah yang mengambilnya. Ketiga, mengapa perlunya sumpah? Mengapa tidak membagi jubahnya saja? Tujuan dari sumpah adalah untuk menimbulkan rasa takut pada si berbohong, untuk mencegah dia tetap melakukan ketidakjujurannya. Tanpa sumpah, seseorang akan lebih mudah berbohong karena merasa tidak ada bahayanya, dan karena ia tidak merampas sesuatu yang telah membuatnya kehilangan uang dari penemu sebenarnya, namun hanya sesuatu yang ia temukan. Rabbi Louis Jacobs merangkum prinsip di balik semua tersebut. Sementara seseorang mungkin bersedia mengatakan kebohongan demi mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya, ia akan enggan bersumpah di pengadilan bahwa dia mengatakan kebenaran, padahal sebenarnya dia tidak benar melakukan hal itu. Dan dalam hukuman Yahudi, sumpah palsu adalah dosa yang sangat serius dan dilarang berdasarkan perintah ke-9 dari 10 perintah Allah. Keempat, mengapa para rabi memberikan sumpah yang aneh? Karena masing-masing pihak yang berperkara menyatakan, "Itu semua milikku." Mengapa tidak masing-masing pihak bersumpah bahwa seluruh jubah itu adalah miliknya? Apa gunanya mengatakan, "Saya bersumpah bahwa saya memiliki tidak kurang dari setengahnya"? Ada pertimbangan moral di balik kata-kata aneh tersebut. Jika masing-masing pihak bersumpah untuk memiliki seluruh bagian tersebut, pengadilan dengan sengaja akan melakukan sumpah palsu. Dua orang akan bersumpah untuk memiliki penuh atas satu pakaian. Namun jika masing-masing pihak bersumpah bahwa mereka hanya memiliki setengah dari pakaian tersebut, maka mereka akan mendiskreditkan klaim mereka sebelumnya bahwa mereka adalah pemilik seluruh pakaian tersebut. Itu sebabnya masing-masing pihak bersumpah, "Saya memiliki tidak kurang dari setengahnya."
Ini adalah salah satunya sumpah yang mungkin benar, karena kedua pihak yang berperkara mungkin saja mengambil pakaian tersebut secara bersamaan. Sedangkan untuk bagian misna yang kedua, di mana salah satu pihak menyatakan kepemilikan atas seluruh pakaian dan pihak lainnya mengklaim kepemilikan setengahnya, mengapa kata-katanya sumpahnya aneh, dan mengapa memberikan kepada pihak yang berperkara 3/4 dari nilai pakaian dan yang lainnya hanya 1/4? Alasannya Talmud, karena orang yang mengaku hanya memiliki separuh mengakui bahwa separuh lainnya dari pakaian itu adalah milik pihak yang berperkara pertama. Maka sengketa yang dihadapi pengadilan dibatasi pada separuh sisanya. Separuh itu pengadilan kemudian membaginya menjadi 2, sehingga salah satu pihak mendapat 3/4 dan pihak lainnya mendapat 1/4. Pembahasan panjang lebar tentang separuh ini mengingatkan saya pada sebuah lelucon Yahudi kuno tentang seorang pria yang mengeluh kepada temannya. Sungguh mengerikan. Putri saya akan menikah besok dan saya menjanjikan mahar 5.000 rubel. Sekarang separuh maharnya hilang. Jangan khawatir, temannya menghiburnya. Semua orang tahu bahwa orang biasanya hanya membayar setengah dari mahar yang dijanjikan. Itu separuhnya yang hilang. Agadata mengacu pada semua diskusi non-hukum Talmud, termasuk berbagai hal seperti nasihat medis, anekdot sejarah, nasihat moral, dan cerita rakyat. Salah satu bagian Agadata yang sangat terkenal ditemukan dalam traktat Talmud Bayamezia 59b. Agadata mengikuti diskusi halakis di mana para rabi memperdebatkan apakah oven yang sudah tidak murni dapat dimurnikan. Meskipun hampir semua orang bijak merasa hal itu tidak mungkin terjadi, Rabbi Eliezer, seorang yang bersuara tunggal namun seorang cendekiawan hebat, tidak setuju. Pada hari itu, Rabbi Eliezer mengemukakan semua argumen di dunia, namun para sage tidak menerimanya. Akhirnya dia berkata kepada mereka, "Jika halakah itu menurutku, biarkan karopter itu membuktikannya." Dia menunjuk pada pohon karop di dekatnya, yang kemudian berpindah dari tempatnya 100 hasta, dan ada yang mengatakan 400 hasta. Mereka berkata kepadanya, "Seseorang tidak dapat membawa bukti dari perpindahan pohon karop." Kata Rabbi Eliezer, "Jika halakah itu menurutku, semoga aliran air itu membuktikannya." Aliran air kemudian berbalik dan mengalir ke arah yang berlawanan. Mereka berkata kepadanya, "Seseorang tidak dapat memberikan bukti dari kelakuan aliran air." Kata Rabbi Eliezer, "Jika halakah itu menurutku, semoga tembok rumah belajar membuktikannya." Dinding rumah belajar mulai bengkok ke dalam. Rabbi Joshua lalu bangkit dan menegur tembok rumah belajar. Jika murid-murid orang bijaksana berdebat satu sama lain dalam halaka, katanya, "Apa haknya kamu ikut campur?" Untuk menghormati Rabbi Joshua, tembok-tembok itu tidak lagi melengkung ke dalam. Tetapi untuk menghormati Rabbi Eliezer, tembok-tembok itu tidak tegak lurus dan tetap bengkok hingga hari ini. Kemudian kata Rabbi Eliezer kepada para RSI, "Jika halakah itu menurutku, semoga datang bukti dari surga." Kemudian terdengar suara surgawi dan berkata, "Apa urusanmu dengan Rabbi Eliezer? Halakah menurutnya ada di mana-mana." Kemudian Rabbi Joshua bangkit berdiri dan berkata, "Itu tidak ada di surga." Ulangan 30 ayat 12. "Apa maksudnya dengan mengutip ini?" kata Rabbi Yeremia. "Maksudnya karena Taurat sudah diberikan di Gunung Sinai, kami tidak memperhatikan suara surgawi, karena engkau telah menulis di dalam Tauratmu. Putuskanlah menurut mayoritas." Keluaran 23 ayat 2. Rabbi Natan bertemu dengan Nabi Elia. Dia bertanya kepadanya, "Apa yang dilakukan yang kudus?" Terpujilah dia pada saat itu. Kata Elia, dia tertawa dan berkata, "Anak-anakku telah mengalahkan aku. Anak-anakku telah mengalahkan aku." Sarjana dan penulis Inggris Yahudi Yamakobi berkomentar, kisah luar biasa ini menjadi inti dari Talmud. Tuhan adalah ayah yang baik, yang ingin anak-anaknya tumbuh dan mencapai kemandirian. Dia telah memberi mereka Tauratnya, tetapi sekarang menginginkan mereka untuk mengembangkannya. Kategori ketiga dari sastra Rabi adalah Midrash, yang ada 2 jenisnya. Midrash Agada mendapatkan implikasi khotbah dari teks Alkitabiah. Midrash Halakha mendapatkan hukum darinya. Ketika orang menggunakan kata Midrash, biasanya yang mereka maksud adalah yang bersifat khotbah. Karena para rabi percaya bahwa setiap kata dalam Taurat berasal dari Tuhan. Tidak ada kata yang dianggap berlebihan. Ketika mereka menemukan sebuah kata atau ungkapan yang tampaknya berlebihan, mereka berusaha memahami gagasan atau nuansa baru apa yang ingin disampaikan Alkitab melalui penggunaannya. Oleh karena itu, kita temukan pembahasan berikut pada sebuah ayat dari Kejadian tentang Nuh. Inilah kisah Nuh. Nuh adalah seorang yang soleh dan tidak bercacat pada generasinya. Kejadian 6 ayat 9.
kata-kata apa yang terasa berlebihan di generasinya. Jadi mengapa para rabi bertanya, apakah Taurat memasukkan mereka? Secara karakteristik, lebih dari satu tampilan ditawarkan. Rabi Yohanan berkata, pada generasinya yang sangat mengerikan, atau Nuh adalah orang yang soleh dan tidak bercacat, tetapi tidak pada generasi lainnya. Res Lakish menyatakan, jika bahkan di generasinya, terlebih lagi di generasi lainnya. Sanhedrin 108a. Selain kecerdikan penjelasannya, Midrash ini juga menunjukkan bahwa pembaca memahami sebuah teks berdasarkan pengalamannya sendiri. Ambil contoh pendapat Res Lakish, jika bahkan di generasinya, Nuh adalah orang yang soleh, apalagi jika ia hidup di masyarakat lain. Di tempat lain, Talmud memberitahu kita bahwa Res Lakish menjadi religius hanya setelah dewasa. Sebelumnya dia adalah seorang pencuri, gladiator, atau petugas sirkus. Res Lakish tahu secara langsung betapa sulitnya menjadi orang baik ketika Anda keluar dari lingkungan yang kumuh atau tidak bermoral. Di matanya, jika Nuh dapat muncul dari masyarakat yang tidak bermoral sebagai orang yang soleh, betapa hebatnya dia jika dia dibesarkan di antara orang-orang yang bermoral. Midrash terus diciptakan, misalnya Kejadian 19 ayat 26, mencatat bahwa ketika Lot dan keluarganya melarikan diri dari kehancuran yang Tuhan timbulkan di Sodom dan Gomora, mereka diberitahu untuk tidak menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang dan dia kemudian berubah menjadi tiang garam. Apa relevansi ayat ini dengan kehidupan kita? Seorang teman saya sedang mengajarkan surah ini di panti jompo dan warga memperdebatkan makna ayat tersebut. Seorang wanita berusia 85 tahun memulai diskusi. Tidakkah Anda mengerti maksudnya? Jika Anda selalu melihat ke belakang, Anda menjadi anorganik. Terakhir, dalam kehidupan Yahudi modern, kata halakha mengacu pada masalah kaum Yahudi apapun. Jika seseorang ingin mengetahui hukum Yahudi tentang suatu masalah tertentu, dia akan bertanya kepada seorang rabi, apa yang dimaksud dengan halakha dalam kasus ini? Kata ini juga digunakan untuk bagian hukum Talmud, kode hukum Yahudi, misalnya Shulchan Aruch, atau tulisan hukum Yudaisme manapun, misalnya Responsa. Agadata, sebagaimana disebutkan, menggambarkan bagian non-halakik dari Talmud, dan kata Agada dalam bahasa Ibrani modern mengacu pada tulisan legendaris atau cerita rakyat. Midrash paling sering mengacu pada kompilasi terkenal Midrash Rabbah, kompilasi komentar para rabi pada masing-masing dari 5 jilid Taurat. Namun sampai hari ini Anda dapat mendengar seorang Yahudi yang mempunyai penafsiran baru terhadap bagian Taurat berkata, saya ingin memberi Anda sedikit penjelasan dari Midrash tentang bagian Taurat minggu ini. Talmud secara spesifik menetapkan orang non-Yahudi termasuk golongan binatang, bukan manusia, dan secara khusus menyatakan bahwa mereka bukan dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ayat yang berkaitan itu ditemukan bertebaran di dalam kitab Talmud, antara lain sebagai berikut. Kerihot 6b, menggunakan minyak untuk mengurapi. Rabi kita mengajarkan, barang siapa menyiramkan minyak pengurapan kepada ternak atau perahu, ia tidak melakukan dosa. Bila ia melakukannya kepada goyim atau orang mati, dia tidak melakukan dosa. Hukum yang berhubungan dengan ternak dan perahu adalah benar, karena telah tertulis, terhadap tubuh manusia atau Adam tidak boleh disiramkan. Exodus 30 ayat 32. Karena ternak dan perahu bukan manusia atau Adam. Juga dalam hubungan dengan yang meninggal, sepatutnya ia dikecualikan, karena setelah meninggal ia menjadi bangkai dan bukan manusia lagi atau Adam. Tetapi mengapa terhadap goyim juga dikecualikan? Apakah mereka tidak termasuk kategori manusia atau Adam? Tidak, karena telah tertulis, wahai domba-dombaku, domba-domba di padang gembalaanku adalah manusia atau Adam. Ezekiel 34 ayat 31. Engkau disebut manusia atau Adam, tetapi goyim tidak disebut sebagai manusia atau Adam. Pada ayat tertentu para rabi membahas hukum Talmud yang melarang memberikan minyak suci bagi manusia. Dalam pembahasan itu, para rabi menjelaskan bukanlah suatu dosa untuk memberikan minyak suci itu kepada goyim, kaum non-Yahudi seperti Muslim, Kristen, dan sebagainya, karena goyim tidak termasuk golongan manusia, harfiahnya bukan keturunan Adam. Yebamot 16a telah diajarkan, begitulah Simeon ben Yohai menerangkan 61a, bahwa kuburan orang goyim tidak termasuk tempat yang suci untuk mendapatkan othel atau memberikan sikap ruku terhadap kuburan, karena telah dikatakan, wahai domba-dombaku yang ada di padang gembalaanku, kalian adalah manusia atau Adam. Ezekiel 34 ayat 31. Kalian disebut manusia atau Adam, tetapi kaum kafir itu tidak disebut manusia atau Adam.
Hukum Talmud menerangkan bahwa seorang Yahudi yang menyentuh bangkai manusia atau kuburan Yahudi menyebabkan ia ternajisi. Tetapi hukum Talmud mengajarkan sebaliknya, jika seorang Yahudi menyentuh kuburan orang Goyim, hal itu membuat ia tetap suci, karena orang Goyim tidak termasuk golongan manusia atau Adam. Kitab Talmud adalah kitab suci yang dianggap sangat penting oleh kaum Kabalis Yahudi. Bahkan, kitab ini dianggap lebih utama daripada kitab Taurat di dalam ajaran Yahudi. Kitab Talmud tidak hanya menjadi sumber utama di dalam penetapan hukum agama, tetapi juga menjadi dasar ideologi, prinsip-prinsip, dan pedoman dalam penyusunan kebijakan negara dan pemerintahan Yahudi termasuk Israel. Kitab ini juga berfungsi sebagai pandangan hidup bagi orang Yahudi pada umumnya. Inilah salah satu alasan mengapa negara Yahudi Israel sering disebut sebagai negara yang rasis, saufanistik, fanatik, konservatif, dan sangat dogmatis. Untuk memahami sikap Israel yang seringkali terlihat arogan, keras kepala, dan tidak kompromis, orang perlu memahami isi ajaran kitab Talmud yang diyakini oleh orang Yahudi sebagai kitab suci terpenting di antara kitab-kitab suci mereka. Keimanan orang Yahudi terhadap kitab Talmud sangat kuat. Bahkan kitab Perjanjian Lama atau Taurat dianggap berada di bawah kitab Talmud. Hal ini dapat dibuktikan melalui kutipan dari Talmud. Salah satunya dalam Cherubim 2b edisi Sonsino yang mengingatkan kepada kaum Yahudi, "Wahai anakku, hendaklah engkau lebih mengutamakan fatwa daripada Alkitab atau Talmud daripada ayat-ayat Taurat." Para pendeta Talmud mengklaim bahwa sebagian isi kitab Talmud merupakan kumpulan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam secara lisan. Mereka beranggapan bahwa ajaran-ajaran ini diturunkan secara lisan dan baru kemudian dituliskan dalam bentuk yang kita kenal sekarang oleh para rabi atau pendeta Yahudi Farisi. Oleh karena itu, kitab Talmud dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada kitab Taurat dalam agama Yahudi. Namun anggapan ini sebenarnya keliru. Para pendeta Farisi mengajarkan bahwa doktrin dan fatwa yang berasal dari para rabi atau pendeta memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada wahyu yang datang dari Tuhan. Talmud bahkan menyatakan bahwa hukum-hukum yang dikandungnya berada di atas Taurat dan dalam beberapa hal tidak mendukung isi Taurat. Seorang peneliti Yahudi, Y. Maubi, dalam bukunya Judaism on Trial, mengutip pernyataan Rabbi Yahil bin Yosef yang mengatakan bahwa kita tidak akan mungkin memahami ayat-ayat Taurat tanpa bimbingan dari mereka yang arif, karena Tuhan telah memberikan wewenang tersebut kepada mereka. Para rabi ini, melalui tradisi lisan mereka, memberikan tafsiran yang dianggap setara dengan kitab-kitab wahyu. Oleh karena itu, para pelajar Talmud percaya bahwa tanpa Talmud tidak mungkin memahami Taurat dengan benar. Di sisi lain, ada kelompok di kalangan Yahudi yang menolak Talmud dan lebih berpegang teguh pada kitab Taurat. Mereka dikenal sebagai golongan Karaiyah yang sepanjang sejarahnya paling dibenci dan sering menjadi korban penindasan oleh para pendeta Yahudi Ortodoks yang berpegang pada tradisi Mishnah. Para pendeta Yahudi menambahkan sebuah kitab lagi yang disebut Gemara. Kitab ini berisi tafsir dari para pendeta terhadap tradisi Mishnah yang kemudian dibukakan bersama dengan Gemara dan dikenal dengan Talmud. Dengan demikian, terdapat dua versi kitab Talmud, yaitu Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia. Di antara keduanya, Talmud Babilonia dianggap sebagai kitab yang paling otoritatif. Beberapa kutipan yang diambil dari kitab Talmud dalam uraian berikut ini adalah dokumen asli yang tidak terbantahkan. Harapannya, kutipan-kutipan ini dapat memberikan pencerahan kepada umat manusia, termasuk kaum Yahudi, mengenai kesesatan dan rasisme yang terkandung dalam ajaran Talmud yang syarat dengan kebencian. Kitab ini menjadi kitab suci bagi kaum Yahudi Ortodoks maupun Hasidim di seluruh dunia. Pelaksanaan ajaran Talmud yang mengajarkan keunggulan kaum Yahudi didasarkan pada ajaran kebencian tersebut telah menyebabkan penderitaan yang tak terperikan bagi banyak orang sepanjang sejarah, khususnya di tanah Palestina. Ajaran ini telah dijadikan dalih untuk membenarkan pembantaian massal terhadap penduduk sipil Arab Palestina. Dan berikut
adalah beberapa contoh ajaran yang terdapat di dalam Talmud, khususnya dari manuskrip Babilonia. Eruvin 2b. Barang siapa yang tidak taat kepada para rabi akan dihukum dengan cara direbus dalam kotoran manusia yang mendidih di neraka. Moed Katan 17a. Bila mana orang Yahudi tergoda untuk melakukan suatu kejahatan, maka hendaklah ia pergi ke suatu kota di mana ia tidak dikenal dan lakukanlah kejahatan itu di sana. Sanhedrin 58b. Menganiaya seorang Yahudi sama dengan menghujat Tuhan. Jika seorang kafir menganiaya seorang Yahudi, maka orang kafir itu harus dibunuh. Sanhedrin 57a. Seorang Yahudi tidak wajib membayar upah kepada orang kafir. Kedudukan hukum bagi orang Yahudi lebih tinggi dibandingkan dengan orang kafir. Baba Metzia 24a. Jika seorang Yahudi menemukan barang hilang milik orang kafir, ia tidak wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Dan ayat ini ditegaskan kembali dalam Baba Kama 113b. Sanhedrin 57a. Jika seorang Yahudi membunuh seorang kafir atau non-Yahudi, maka Yahudi tersebut tidak akan dihukum mati. Apapun yang diambil dari seorang kafir diperbolehkan untuk dimiliki oleh Yahudi. Baba Kama 37b. Kaum kafir bukanlah manusia sejati, dan Tuhan hanya memberikan hukum kepada Bani Israel. Baba Kama 113a. Orang Yahudi diizinkan untuk berbohong demi menipu orang kafir. Aboda Zarah 36b. Semua anak keturunan orang kafir dianggap setara dengan binatang. Aboda Zarah 22a-22b. Anak perempuan kafir dianggap najis sejak lahir, dan orang kafir lebih suka berhubungan seks dengan hewan. Gitin 69a. Untuk menyembuhkan tubuh, ambillah debu dari bawah bayang-bayang jamban, campur dengan madu, lalu makanlah. Yebamot 63a. Adam telah berhubungan dengan semua binatang ketika ia berada di surga. Yebamot 63a. Menjadi petani adalah pekerjaan yang paling hina. Sanhedrin 55b. Seorang Yahudi boleh menikahi anak perempuan yang berumur 3 tahun 1 hari. Sanhedrin 54b. Seorang Yahudi diperbolehkan berhubungan dengan anak perempuan asalkan anak tersebut berumur di bawah 9 tahun. Ketubot 11b. Jika seorang dewasa berhubungan dengan seorang anak perempuan, tidak ada dosa di dalamnya. Yebamot 59b. Seorang perempuan yang telah berhubungan dengan seekor binatang diperbolehkan menikah dengan pendeta Yahudi. Seorang perempuan Yahudi yang telah berhubungan dengan jin juga diperbolehkan menikah dengan pendeta Yahudi. Aboda Zarah 17a. Tidak ada pelacur di muka bumi ini yang belum pernah berhubungan dengan seorang pendeta Talmud. Hagigah 27a. Talmud menyatakan bahwa tidak ada seorang rabi pun yang akan masuk neraka. Baba Metzia 59b. Seorang rabi pernah berdebat dengan Tuhan dan berhasil mengalahkannya. Tuhan pun mengakui bahwa rabi tersebut memenangkan debat tersebut. Gitin 70a. Para rabi mengajarkan bahwa setelah seseorang keluar dari jamban, ia tidak boleh berhubungan seksual sampai menunggu waktu yang sama dengan menempuh perjalanan sejauh setengah mil. Konon, iblis yang ada di jamban itu masih menyertainya selama waktu tersebut. Dan jika ia melakukannya juga atau berhubungan seksual, anak keturunannya akan terkena penyakit ayan. Gitin 69b. Untuk menyembuhkan penyakit kelumpuhan, campurlah kotoran seekor anjing berbulu putih dengan balsam. Namun, jika memungkinkan untuk menghindari penyakit tersebut, tidak perlu memakan kotoran anjing, karena itu dapat membuat tubuh menjadi lemas. Menahot 43b sampai 44a. Seorang Yahudi diwajibkan membaca doa berikut setiap hari. Setiap hari aku bersyukur kepadamu ya Tuhanku, karena engkau tidak menjadikanku seorang kafir, seorang perempuan, atau seorang budak belian. Gitin 57b. Talmud mencatat kisah tentang pembantaian 4 juta orang Yahudi oleh orang Romawi di kota Betar. Gitin 58a. Talmud mengklaim bahwa 16 juta anak-anak Yahudi dibungkus dalam satu gulungan dan dibakar hidup-hidup oleh orang Romawi.
Secara historis, demografi menunjukkan bahwa jumlah populasi orang Yahudi di seluruh dunia pada masa penjajahan Romawi tidak mencapai 16 juta, bahkan 4 juta pun tidak ada. Oleh karena itu, angka-angka ini dipandang tidak akurat dan beberapa orang menganggapnya sebagai bentuk propaganda yang menghalalkan genosida dalam Talmud. Dalam perjanjian kecil, Soferim 15, Kaidah 10, Rabbi Simeon bin Yohai menyatakan, yang terbaik dari kaum kafir sekalipun harus dibunuh. Setiap tahun orang-orang Israel mengadakan acara nasional untuk berziarah ke makam Simon bin Yohai sebagai bentuk penghormatan kepada Rabi yang menganjurkan permusuhan orang-orang non-Yahudi. Pada tanggal 25 Februari 1994, seorang perwira angkatan darat Israel bernama Baruch Goldstein, seorang Yahudi Ortodoks dari Brooklyn, membantai 40 orang Muslim, termasuk anak-anak yang sedang bersujud di dalam sholat di sebuah masjid. Baruch Goldstein adalah pengikut Rabbi Meir Kahane yang pernah menyatakan kepada kantor berita CBS News bahwa ajarannya menyebutkan orang-orang Arab tidak lebih dari anjing, sesuai dengan ajaran Talmud. Ehud Sprinzak, seorang profesor di Universitas Yerusalem, menjelaskan bahwa filsafat Kahane dan Goldstein didasarkan pada keyakinan bahwa mereka diwajibkan untuk menghabisi orang-orang Arab. Moses Maimonides, yaitu seorang tokoh penting di dalam hierarki agama Yahudi, juga mengajarkan bahwa kaum Kristen wajib dihabisi. Maimonides dianggap sebagai penyusun hukum dan filsuf terbesar sepanjang sejarah Yahudi. Dia seringkali disebut dengan penuh hormat sebagai Rambam dan dipanggil dengan gelar Rabbenu Moshe bin Maimun, yang berarti Rabi kami Musa, anak Maimun. Inilah yang diajarkannya mengenai penyelamatan nyawa, terutama tentang orang Yahudi yang menolak ajaran Talmud. Sesungguhnya, jika kita melihat seorang kafir yang tenggelam di sungai, kita tidak diwajibkan untuk menyelamatkannya. Maimonides dengan tegas mengingatkan bahwa menyelamatkan nyawa atau memberikan pertolongan kepada seorang goyim atau non-Yahudi menunjukkan sikap kaum Yahudi yang sebenarnya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Talmud terhadap kaum non-Yahudi. Selain itu, terdapat kewajiban agama untuk menghabisi para pengkhianat kaum Yahudi, termasuk Minim dan juga Apikorsim, serta membuat mereka jatuh ke dalam kehancuran, karena mereka dianggap telah menyebabkan penderitaan bagi kaum Yahudi dan menyesatkan manusia dari Tuhan. Contoh-contoh yang disebutkan termasuk Isa dari Nazaret dan para muridnya, serta Zadok, Baitos, dan pengikut mereka yang semuanya dilaknat. Penerbit Yahudi yang memberikan komentar bahwa pernyataan Maimonides menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai seorang min, yang berarti pengkhianat. Komentar tersebut juga menjelaskan bahwa murid-murid Zadok, yaitu kaum Yahudi yang menolak kebenaran Talmud, hanya mengakui hukum tertulis yakni Taurat. Menurut buku Maimonides, Prinsipal di halaman 5, Maimonides memerlukan waktu 12 tahun untuk merangkum hukum dan keputusan dari Talmud, serta mensistemasikan kesimpulannya itu ke dalam 14 jilid. Karya ini akhirnya selesai pada tahun 1180 dan diberi judul Mishneh Torah atau Syariat Taurat. Dan sahabat yang beriman, jika kita membahas lebih dalam, banyak sekali naskah-naskah aneh dari kitab Talmud. Pada intinya, kitab ini dibuat berdasarkan hawa nafsu dan kebencian mereka terhadap umat Muslim, pengikut Nabi Muhammad SAW, bahkan juga terhadap orang Kristen. Mereka mengklaim bahwa hanya ras mereka yang benar, dan syariat Yahudi juga menuntut bahwa kaum Kristen wajib dihukum mati. Mereka adalah kaum yang telah banyak membunuh para nabi, bahkan mereka mencoba membunuh Nabi Isa alaihissalam. Namun, Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan mengangkatnya ke langit. Dan di akhir zaman, Nabi Isa akan turun kembali untuk membunuh Dajjal dan menyampaikan kepada kaum Nasrani bahwa dirinya bukanlah Tuhan. Akhirnya, Talmud Babilonia dianggap sebagai kitab suci Yahudi yang paling otoritatif. Karena orang Kristen telah tertipu oleh para pengkhotbah Yahudi, para paus semakin hari semakin percaya dan meminta fatwa kepada para rabi Yahudi sebagai narasumber yang sahih untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan kitab Perjanjian Lama. Tanpa mereka sadari, mereka berkonsultasi dengan para okultis
Yudaisme adalah agama yang berasal dari kaum Farisi dan pendeta Babilonia yang menjadi sumber ajaran Talmud dan juga Kabalah, dan kemudian membentuk agama Yudaisme. Kitab suci Yudaisme ortodok lainnya seperti Kabalah penuh dengan ajaran tentang astrologi, ramal-meramal, gematria, sihir, dan ilmu hitam. Sebagai contoh, jika seorang Yahudi ingin bertobat, ia cukup mengangkat seekor ayam, membaca mantra, dan mengibas-ibaskannya di atas kepalanya untuk memindahkan dosa-dosanya kepada ayam tersebut. Praktik ini menunjukkan tahayul yang ada di dalam tradisi Yahudi. Lambang Israel yang mereka sebut sebagai bintang Daud sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nabi Daud alaihissalam. Bintang itu adalah heksagram bersudut 6 yang melambangkan yantra dari androgen kelenjar yang memberikan karakteristik pada laki-laki dan berhubungan dengan kaum Khazar Bohemia pada abad ke-14. Mereka menyesatkan publik dengan menggunakan nama negara Israel yang didirikan pada tahun 1948 sebagai hasil persekongkolan antara Bolshevik Yahudi dan Zionis ateis. Nama ini tidak ada kaitannya dengan kelanjutan kerajaan Nabi Daud, tetapi dikukuhkan melalui pengakuan pertama di PBB yang diberikan oleh diktator komunis Uni Soviet Joseph Stalin. Dan sahabat yang beriman, inilah pelajaran Talmud terhadap Allah, para nabi, dan juga Rasul-Nya. Yang pertama, Allah dalam Talmud. Kitab Talmud mengandung unsur kebencian, kekerasan, pelecehan seksual, dan juga penentangan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan berikut, sebagaimana dikutip dari sebagian kecil dari isi kitab Talmud yang diyakini oleh orang-orang Yahudi mengenai Allah Ta'ala. Allah bermain dengan ikan paus, raja sekalian ikan. Allah duduk bersama malaikat dan raja setan untuk mempelajari Talmud karangan para rabi. Dan Allah menari bersama Siti Hawa. Allah mengakui kesalahannya karena membiarkan Haikal Solomon hancur. Allah menyesal karena membiarkan kaum Yahudi dalam kesengsaraan sampai-sampai ia menampar dirinya sendiri dan menangis setiap hari. Bulan menyalahkan Allah karena menciptakannya lebih kecil dari matahari. Talmud halaman 198 sampai 199. Ibnu Hazm mengatakan, pada kitab Talmud itu terdapat sebuah teks yang berbunyi, panjang antara kening dan hidung Tuhan adalah 5.000 hasta. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala yang mereka sifatkan, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk, luas, batas, dan akhir. Pada risalah lain dari kitab Talmud yang bernama Sadr Nasim, yang berarti hukum-hukum haid, terdapat teks yang berbunyi, di kepala Tuhan terdapat mahkota yang terdiri dari 1.000 kuintal emas, dan di jarinya terdapat cincin yang menerangi matahari dan bintang-bintang. Malaikat yang menjaga dan memelihara mahkota tersebut bernama Sandalfon. Disebutkan pula dalam Talmud bahwa perkataan para rahib Yahudi itu lebih tinggi derajatnya daripada perkataan Tuhan dalam Taurat. Tuhan berdiskusi membaca Taurat dengan para malaikat dan raja setan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala kebodohan yang mereka ciptakan. 2. Nabi Adam alaihissalam dalam Talmud. Ajaran-ajaran di dalam kitab Talmud memuat doktrin aneh. Disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam pernah menggauli setan perempuan yang bernama Lelet, sehingga darinya lahir setan dalam jumlah yang banyak. 3. Nabi Isa alaihissalam dalam Talmud. Samuel Al-Maghribi berkata, menurut para rabi Yahudi, Isa ibnu Maryam hanyalah seorang ulama, bukanlah seorang nabi. Ia adalah anak zina hasil hubungan gelap antara Yusuf An-Najjar dan Maryam binti Imron. Cuma saja, ia mengenal Allah, sehingga dengannya ia mampu menundukkan banyak hal. 4. Nabi Muhammad SAW dalam Talmud. Tentang Nabi Muhammad SAW ini, para rabi mendakwahkan bahwa ia suatu hari bermimpi melihat sesuatu yang menunjukkan bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi seorang penguasa. Lalu mimpinya itu ia ceritakan kepada para rabi Yahudi. Ketika ia sedang berada di Syam untuk memperniagakan barang dengan Khadijah radhiyallahu anha, para rabi segera mengetahui bahwa ia memang akan menjadi seorang penguasa kelak, lalu menyerahkannya kepada seorang teman mereka yang bernama Abdullah ibnu Salam, yang juga seorang rahib. Maka Abdullah bin Salam pun mengajarkan kitab Taurat kepadanya dalam waktu yang singkat. Dan dari sinilah berawal kebesaran Nabi Muhammad SAW menurut mereka. Mereka mengklaim
bahwa Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah wahyu dari Tuhan, melainkan karya Abdullah ibnu Salam. Mereka juga mendakwahkan bahwa syariat Muhammad atau syariat Islam yang menetapkan bahwa seorang istri yang sudah ditalak 3 kali oleh suaminya tidak halal lagi bagi suaminya itu, melainkan setelah ia menikah lagi dengan laki-laki lain lalu bercerai darinya, adalah bertujuan agar anak-anak zina banyak berkeliaran di kalangan umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat mereka. Hanya mempunyai 2 nama untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu Fasul yang berarti kurang ajar dan Muska yang berarti gila. Sedangkan Al-Quran mereka namakan dengan Kalun yang berarti kemaluan. Maksudnya adalah bahwa Al-Quran itu adalah aurat kaum muslim. Di sini sudah terlihat betapa besar kebencian dan permusuhan Yahudi terhadap Islam, Nabi Muhammad dan juga umatnya. Demikianlah beberapa isi kitab Talmud yang menyesatkan. Anak-anak Yahudi sejak kecil sudah didoktrin dengan bacaan kitab yang aneh yang menyebabkan mereka tumbuh dengan kebencian terhadap umat muslim, seperti yang kita lihat sekarang di Palestina. Tapi sebenarnya tidak ada kebenaran atas klaim bangsa Yahudi tentang hak mereka atas Palestina, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah secara tegas menyatakan bahwa kitab yang mereka pegang itu bukan lagi kitabullah, melainkan karangan manusia di antara mereka. Mereka telah mengubah isi Taurat dan menggantinya menjadi Talmud. Maka klaim mereka bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka 100% hanyalah bualan mereka saja. Bukan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah malah pernah mengharamkan tanah itu untuk mereka selama 40 tahun lamanya akibat kedegilan mereka sendiri. Allah berfirman, maka sungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi itu. Maka janganlah kamu bersedih hati, orang-orang yang fasik itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 26. Kalau memang tanah itu milik mereka, pertanyaannya adalah, selama ini pada kemana aja kau punya tanah tidak di tempat, malah mengembara ke berbagai penjuru dunia? Siapa yang suruh punya tanah ditinggal-tinggal? Kalau memang mengaku punya tanah Palestina, mestinya dipertahankan sejak dulu, bukannya ditinggalkan. Allah Ta'ala awalnya memang memerintahkan kepada bangsa Yahudi untuk menempati tanah Palestina. Sepulangnya bangsa itu dari perbudakan di Mesir selama ratusan tahun. Namun kisah memalukan terjadi sejak dari Mesir hingga sampai Palestina, sehingga kisah itu menjadi bangsa itu sangat tidak berhak tinggal di Palestina. Awal kedatangan mereka ke Mesir dari Palestina adalah saat negeri mereka mengalami paceklik selama 7 tahun lamanya. Bangsa Mesir mampu bertahan karena mampu menabung sebelumnya dan membangun lumbung persediaan bahan pangan. Kisah ini terkait dengan mimpi Nabi Yusuf alaihissalam yang diangkat menjadi bendahara negara Mesir kala itu. Maka berdatanglah bangsa Yahudi dari Palestina ke Mesir untuk mengungsi. Tapi kemudian lantaran kedegilan mereka, jadilah mereka budak bangsa Mesir selama ratusan tahun. Selama di Mesir, bangsa Yahudi adalah budak yang dipaksa bekerja tanpa upah. Konon para Fir'aun di sana menempatkan bangsa itu sebagai budak, yang salah satu tugasnya adalah ikut kerja paksa membangun piramid. Arsiteknya tetap bangsa Mesir. Bangsa Yahudi hanya pekerja kasarnya. Lantaran bangsa itu memang hanya pantas jadi budak. Sampai Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan bangsa itu dari perbudakan. Tapi susah-susah Nabi Musa membangun mental mereka. Tetap saja mental mereka tidak bisa diharapkan. Ketika menghadapi Laut Merah di depan dan kejaran tentara Fir'aun di belakang, mereka pun gampang putus asa dan tidak mau berperang. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Lalu Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 61-63. Bangsa Yahudi sangat penakut dan sama sekali tidak berani menghadapi resiko. Bahkan saat telah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, lagi-lagi mereka bikin ulah untuk minta dibuatkan patung anak sapi sebagai sembahan. Yang paling menggelikan, saat tinggal masuk ke Palestina saja, mereka pun tidak mau.
Sebab ternyata Palestina saat itu dikuasai oleh penguasa yang sangat mereka takuti. Perhatikan sahabat, penjelasan Quran berikut ini. Musa berkata, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Mereka berkata, "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya, dan jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya." Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. "Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman." Lalu mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya, kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran Surat Al-Maidah ayat 21-24. Bangsa Yahudi memang tidak pernah tercatat mempertahankan tanah mereka, apalagi merebutkan dari penguasa lain yang menjajah tanah itu. Seharusnya hak mereka sudah hilang karena tidak punya jiwa patriotisme atas tanah mereka. Dan sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.